kita juga seperti itu supaya orang-orang percaya. Berarti Tuhan Anda ada berapa ini? Yesus itu kan punya tubuh. Yesus sudah 3. Ada tubuhnya, ada rohnya, ada jiwanya. Sudah 3. Bapak di mana dia? Sama bulu merpatinya kemana? Ini sudah 3 nih di Yesus. Bapaknya yang mana? Roh Kudus yang mana? Ini sudah 3. Dagingnya Yesus, rohnya Yesus, jiwanya Yesus. Sudah 3. Bukan jadi Yesus. bayi dia. Loh, tadi katanya Putra, tubuh. Roh Kudus. Bapa, Iya. Putra, Roh Kudus. Nah, Trinitas. di putranya ini kan di putranya ini kan ada 3 unsur. Ada daging, Apa? ada daging, ada rohnya Yesus, ada dagingnya Yesus, ada jiwanya Yesus. Sudah 3 di situ. Bukan Betul? itu yang dimaksud, Bang. Bukan itu yang dimaksud. Ya man, tadi analoginya sama seperti kita, ada tubuh, ada roh. Lah Yesus begitu. Yesus ada 3. Yesus itu, Anda pikir mayat? Yesus itu daging, ada rohnya, ada jiwanya. Nah ini 1 katanya. Nah Bapak di mana? Udah, Abang udah bisa siap bicara. Biar saya jelaskan. Iya. Setelah sudah 3 ada pada diri Yesus, ini sudah 3 ada pada diri Yesus. Bapak di mana? Silakan. Sudah, biar saya jawab ya, Bang. Artinya Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, ketika Yesus diturunkan melalui tubuhnya yang wujudnya manusia, itulah dia yang turun ke dunia. Siapa Nah, itu? Itu Yesus. Ya memang. Terus Jadi, Bapak mana? bentar Bang, biar saya jelasin. Nah, rohnya terbuat dari mana Yesus itu? Roh Kudus. Siapa yang membuat Roh Kudus itu? Allah. Siapa Allah itu? Roh yang melayang-layang di atas permukaan bumi. Dan dialah yang menciptakan segalanya yang utama. Nah, setelah berlahirnya si Adam bercicik berbobot sampai karena dunia sudah melakukan bejat dan kesalahan semua, larangan Allah murka dan memberikan Roh Kudusnya melalui rahim Maria supaya orang-orang diselamatkan. Lahirlah Yesus berwujud manusia karena Allah itu berkuasa. Nggak nyambung Dan ini. Nggak sebelum nyambung. dia lahir Betul-betul nggak nyambung. sebelum lahir Nyambung. dia ke dunia juga berwujud manusia. Yesus itu juga sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya tapi tidak berwujud manusia. Maksudnya Tuhan Anda itu 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8 atau gimana itu? Tadi saya sudah menjawab Tuhan Tuhan saya melayang-layang. 1. Gini, Bang. Yang 1 itu siapa? Yang 1 itu yang utama adalah Allah itu roh. Ada yang utama, ada yang tidak utama. Itu enggak 1. Mana sih? Ya. Gini, Abang bertanya kepada saya, Abang tidak akan mengerti pengertian saya Karena memang tidak masuk akal. pengertian Abang. Tidak masuk pertanyaan akal. Abang, Apa yang Anda jelaskan ini? Kan tidak itu nyambung. dengan akalmu yang tidak masuk akal, Bang. Tapi di dalam Sekarang akalku Tuhan masuk melayang-layang. akal, karena imanku. Kita uji. Jangan bawa iman dulu, akal dulu. Akal. Lah iya, Tuhanmu- akal kan termasuk lari ke iman. Oh, Keyakinan. nah. Akal itu lari juga keyakinan. Dengar dulu, dengarkan saya. Saya yang tidak mengerti tentang iman Anda, dengarkan. Supaya Anda jelaskan, nyambung. Tuhan Anda melayang-layang. 1. Yang turun ke bumi siapa? Yang turun ke bumi itu Yesus berwujud manusia diturunkan. Apakah dia adalah yang tadi roh melayang-layang itu? Apakah dia tadi yang roh yang melayang-layang itu? Yang melayang-layang itu artinya gini, Bang. Biar kita saling enak mendengarnya, satu-satu kita bicara ya. Tadi waktu saya bilang melayang-layang di atas permukaan air itu ketika Allah menciptakan dunia yang saya maksud. Aduh, kenapa nyambung? Ini bicara Tuhan. Tuhan yang kita bicarakan ini, wujud Tuhan Anda itu ada berapa? Tuhan Anda itu sebenarnya ada berapa? Tuhan saya itu 1. Satu. Ketika dia turun ke dunia wujudnya 1.
Oh, Tuhan Anda bisa berubah-berubah gitu. Ya bukan berubah-berubah. Jadi? Itu diturunkan ke dunia berwujud manusia. Yang turunkan siapa? Mengingat kan saya belum siap cakap, abang udah motong. Nggak usah di gereja, nggak usah pakai gaya di gereja. Saya bukan jemaat Ibu. Saya Bukan bertanya saya yang kayak di gereja. iya, Abang yang tidak, jangan menurunkan, motong. yang menurunkan Yesus siapa? Yang menurunkan Yesus itu bukan diturunkan maksudnya, Pak. Itu dilahirkan si Maria. Dilahirkan lagi. Tetapi itu konsepnya Allah. Konsep Allah Bapa sudah memang konsepnya membuat si Maria Konsep. mengandung Roh Kudus. Konsep gimana? Tadi Karena Tuhannya Allah satu. punya kuasa. Tadi Tuhannya satu. Terus ada lagi Tuhan Ya, baru emang dilahirkan Tuhannya manusia. Satu Dengar melayang-layang, dulu. satu dilahirkan manusia, Bukan satu melayang-layang. Tadi dia Jangan melayang-layang. bahas melayang-layang. Abang Loh, itu tadi Anda yang mengatakan Tuhan saya melayang-layang di atas permukaan air. Satu. Abang jangan, kalau abang bicara saya dengar. Saya bicara jangan abang potong-potong. Harus, saya bukan bilang abang jemaat. cuma saya. Karena tidak Abang masuk akal. Tuhan Itu Anda menurut melayang-layang. akalmu. Karena Tuhan kamu melayang-layang. tidak iman dengan saya. Tuhan Kalau melayang-layang. kamu dengan saya, kamu Yang akan satu mengikuti akalmu. mandi ketuban. Berapa Tuhanmu? Bukan mandi ketuban. Karena Tuhanmu tidak. Tuhanmu Apanya orang ini? Mau memaksakan Tuhan yang satu melayang-layang di atas air, satu mandi-mandi di ketuban. Satu Tuhannya katanya. Itu di gereja ilmu begitu. Di sini nggak bisa. Ini bukan tempat pembodohan. Satu Tuhannya, satu melayang-layang di atas permukaan air, satunya mandi-mandi di air ketuban. jangan di-mute-kan kalau saya bicara. Jangan cuma Karena nggak nyambung, Anda nggak nyambung. Bukan menurutku yang nggak nyambung. Saudari, Karena kalau Anda keyakinanmu beda mengatakan sama saya. Tuhan Anda 2 atau 3 baru masuk akal. Satu Tadi Bang melayang-layang. saya bilang tetap Satu melayang-layang. Satu Tuhan saya melayang-layang tetap satu. di atas Waktu permukaan Tuhan air. Allah menciptakan Satu dunia, lagi di Roh Allah memang ketuban. melayang-layang di atas Ada permukaan berenang-berenang di air ketuban. Yang satu lagi terbang-terbang di Bukan udara. ada Berarti dibilang 3. berenang-berenang di atas ketuban. Abang jangan Makanya bervalidasi. kalau Anda punya Tuhan 3, jangan mengklaim satu. Itu penipuan namanya. Jangan abang tambahin. Saya membilang Burung tetap merpati, satu. burung merpati, burung merpati. Itu bukan Tuhan. Begini, Cok. Abang itu pembahasannya mau abang didengar supaya abang meyakinkan Saya penonton. sudah Tapi saya mendengarkan. no problem saya. Dengarkan Tadi saya dulu, tidak dengarkan bilang saya dulu. Gantian penciptaan kita, karena ini dunia pemahaman itu saya. buka di Kejadian Pemahaman 1 ayat saya. 1. Bagaimana Pemahaman Allah saya, menciptakan dunia? setelah kemudian Bukan saya saya bilang mendengarkan tiga Tuhan penjelasan saya. Ibu, Abang bervalidasi. Anda mengatakan Tuhan Anda satu, yang satu melayang-layang di permukaan air, satu Bukan mandi di saya air bilang ketuban. satu melayang-layang itu stop, jangan menambahin. Saya bilang sebelum Yesus dan Maria dikasih mengandung dari Roh Kudus, Allah yang pertama kali ada di dunia ini menciptakan dunia. Itu yang Ciptakan pertama dunia. saya bilang, abang jangan bervalidasi. Abang Menciptakan jangan menang dunia. sendiri. Kalau abang Menciptakan tidak, dunia. kalau abang tidak mengerti Tuhan dengan melayang-layang di atas abang permukaan tidak air akan menciptakan mau dunia. mendengarkan Terus orang. yang ada di ketuban ini siapa? Tuhan juga. Yesus. Ya, saya tidak tanya siapa namanya, saya tanya itu Tuhan juga. Ya Tuhan itu sebagai manusia ya bisa dibilang Tuhan Yesus. Memang Ya, itu namanya Tuhan Yesus. Tuhan Anda tadinya roh, yang satunya manusia. Tidak ada yang berarti. Itu bagimu yang berarti. Loh, jadi yang mana yang betul? Yang betul itu kamu bertanya sama saya, Tuhanmu berapa? Satu. Nah, yang satu itu mana? Yang satu mana? Yang mana tadi? Kasih tahu dong. Yang mana Ya, tadi? Tuhan Anda yang satu itu yang mana? Yang mana maksudnya namanya siapa? Sebut tadi. Tadi Ya seperti tidak. bertanya. Kalau saya kan Anda tanya, Bang Suma, Tuhanmu berapa? Satu. Siapa namanya? Allah. Titik. Enggak, saya tidak bertanya sama abang.
Iya, Tadi kan kalau abang saya bertanya, ditanya begitu Jadi- jelas tegas. jadi Kalau Anda Yesus Tuhan itu saya siapa? satu. Abang bilang Yang mana kan, yang satu itu? Tuhan Bingung Yesus. sendiri. Yang satu mana? Apa yang satu pertanyaanmu, Bang? Dengar, tadi Anda mengatakan Tuhan Anda ada yang melayang-layang di atas permukaan air. Tidak ada aku bilang melayang-layang Tuhanku, tapi Allah melayang-layang di atas permukaan bumi ketika menciptakan dunia. Yang melayang-layang Itu itu, sudah beda Tuhan Anda tadi. bukan? Yang melayang-layang itu Itu Tuhan Anda Allah bukan? yang itu ketika versinya menciptakan dunia, bukan versi Tuhan Anda abang yang bukan? menanyakan Tuhan. Itu Tuhan Anda bukan? Jangan abang bahas melayang-layang. Coba abang buka di Kejadian 1 ayat 1 bagaimana saya Allah tahu. menciptakan dunia atau bukan. Iya, saya udah. tahu. Nah, yang melayang-layang ini Tuhan Anda kan? Allah itu Tuhanku Banyak cerita. yang Tinggal tidak Anda akui. berwujud. Tadi katanya berbentuk Abang tadi roh. bertanya yang tiga ini, tanya yang tiga ini. Anda mengatakan Tuhan Itu Anda tentang satu. pembahasan menciptakan dunia. Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Nih, tak kasih analogi ya. Tuhan Anda kan satu. Nah, Tuhan Anda satu Masalah maksudnya agama di dalam Kristen tidak dibawa maksudnya Tuhan logika. Anda satu itu Tetapi- begini, ya kan? Tetapi di abang satu bisa itu dibawa logika. melayang-layang. Kalau di Kristen ya kan? tidak bisa dibawa logika Satu agama. ada di Karena air zaman ketuban dulu tidak sebelum ada dia logika. lahir. Yang satu di udara, terbang-terbang burung merpati. Nah, ini tiga. Yang mana Tuhan Anda di antara ketiganya ini? Mana? Tuhanku Tuhan Allah. Allah. Ya, Yesus Terus? itu juga Tuhan. Allah itu juga Yesus. Tuhan. Dia satu. Tiga. Dia itu satu bukan tiga. Tiga. Bukan. Makanya tidak mengerti, tidak Yesus. akan mau mendengarkan Yesus. orang. Trinitas Ini Allah. itu Tritunggal. Nah, tri. Abang itu apa? Tri. Ini tri. Tunggal. Sama kayak diri abang. Tapi Jiwa, roh, disatukan tubuh. menjadi Kalau tunggal. pecah dari tubuh Begini. abang, jiwa, roh, dan tubuh bisa nggak bersatu. Ini Karena tiga apa? begini kan maksudnya? Abang tidak Ini akan bertiga, paham ini satu. saya mengucapkan Ini satu apapun. ini. Karena pembahasan abang itu tetap pembahasan keyakinan abang. Abang hanya bertanya dengan Tiga. keyakinanku, tapi abang tidak Maksudnya? mempelajari keyakinanku. Abang tidak Maksudnya akan tiga paham jadi sampai satu. kapanpun. Tiga jadi Yes. satu begitu. Tiga teman-teman, tiga jadi satu, kencang kali. Yes. Coba sekarang kita hitung, apakah ini betul-betul satu? Satu, dua, tiga teman-teman, tiga. Mau dikembalikan kemanapun polanya tetap tiga. Dibilang satu. Lucu. Dia yang bikin analogi. Dia melakukan Ya, analogi. selamat siang semua. Ya, siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, suara kebenaran. Bagus ini, kebenaran. Oke. Ya, Itu ada tema. semua izin ya. Kalau berdiskusi izinkan orang lawanmu itu berbicara dulu, jangan dipotong-potong. Kamu itu seperti terkesan pengikut gitu loh. Oh iya. Oke. Ngomong-ngomong. Izinkan gantian kalau orang ngomong. Pendapat orang didengarkan juga, jangan pendapatmu saja. Terus? Ya, terus ya gitu. Ayo kita diskusi. Ya udah. Buka kamera boleh? Jangan emosi. Saya bukan jemaat. Kalau jemaat ditanyakan, Tuhan kita melayang-layang, habis itu Tuhan kita turun ke perut manusia, habis itu keluar dari perut manusia, dibunuh oleh manusia. Saya gini-gini aja terus. Udah selesai Pak. Nah, ini uang perpuluhan. Lu pikir ini gereja apa? Kamu menyampaikan konsep Tuhanmu ketika ada yang ganjal, tidak rasional. Kenapa? Karena Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Nah, Anda mencoba untuk mendoktrin seperti di gereja, ya tidak bisa dong. Tidak bisa. Soalnya Bang Suma itu berakal sehat. Gimana Anda bisa mengatakan Tuhan Anda satu, sementara faktanya tiga? Hei, itulah tadi contoh. Ini.
satu, ya kan? Dua, tiga, tapi ketiganya satu. Ya begini, begitu tidur. Satu, dua, tiga, tiga. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, berarti burung merpati, Roh Kudus 100% burung, 100% Tuhan juga. Gimana dong? Aneh. Disuruh menjelaskan, Anda sudah jelaskan, tapi tidak masuk akal. Ya kita protes lah, kita bertanya. Begitu saudaraku. Silakan saudara Boncel. Dari sekte mana bang? Halo, Ya halo. gimana cara buka kamera ya? Coba diundang bang ya. Silakan diterima. Disimpan ini ya? Iya. Sudah? Simpan? Iya, tapi gelap abang. Gimana caranya? Nyalakan lampunya abang, gelap itu. Putus-putus. Sudah? Itu ada orang ngapain itu bang? Somel atau motong rumput atau apa itu? Oh, itu tetangga, ada pabrik. Sebentar, mana ini kameranya bang? Iya, gelap. Kameranya abang gelap. Sebentar, Anda akan terbang menggunakan audio saja. Saya undang lagi bang ya. Tuh, diterima bang. Kembali. Channel nerimanya yang mana ya? Ini di tempat Anda gelap memang ya? Enggak, saya di luar ini. Kenapa bisa gelap ya teman-teman? Coba diundang lagi bang. Dah. Mana? Yang mana bang? Itu sudah kukirim. Tapi jadinya di sini gelap. Yang mana itu ngirim terimanya? Nggak ada gambar notifikasi atau apa? Ada pesan untuk terima gambar. Nah itu, Anda sudah kelihatan di liang lahat. Halo, selamat siang saudara Bambang Katil. Bambang Katil. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana abang itu? Kalau pencet mungkin. Ya, iya. Iya. Salam kenal ya, Bang ya. Iya, saya Iya. sama. Iya. Halo. Halo. Lagi di mana? Selamat siang. Halo guys. Halo guys. Halo Bang. Bang. Bang guys kah? Minta permintaan kan Bang? Halo Bang guys. Oke teman-teman sekalian, kami sebagai umat Islam menuntut jawaban yang pasti. Siapa yang abang panggil Allah? Tuh. Siapa yang Anda panggil Allah di gereja yang kalian sembah itu siapa gitu? Apakah Tuhannya Yahudi, Tuhannya umat Islam, atau Tuhannya Athena? Silakan. Saudara Argado, Bang Argado,
Halo bang, buka mic-nya bang. Dibuka mic-nya. Halo. Halo. Halo teman-teman. Halo. Selamat. Halo juga. Dari sekte mana bang? Dari sekte Kristen lah. Kristen, Protestan. Ya, Protestan. Bisa buka kamera bang? Belum bisa, Bang. Belum bisa ya. Ya mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan dari Abang Mardi Beirutu. Yang kalian sebut Allah di gereja yang kalian sembah itu Tuhannya umat Islam kah? Tuhannya orang Yahudi kah? Tuhannya orang Athena kah? Atau siapa bang? Silakan. Tuhannya Musa lah, Bang. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Oh gitu. Iya. Memang ada ajarannya Musa itu diajarkan untuk orang-orang Kristen. Itu kan nubuatan terdahulu kan. Penggenapannya ke dalam Yesus itu, Bang. Nubuatan yang mana saudaraku? Ya, nubuatan Nabi Yesaya, nubuatan nabi-nabi terdahulu lah, Bang. Iya, dalam hal apa kemudian mereka menubuatkan Yesus? Iya, setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa. Kejatuhan Adam ke dalam dosa. Itu bisa kami baca di mana itu kejatuhan Adam ke dalam dosa? Ya, setelah Nabi Adam makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, Terus setelah dia diusir dari Firdaus, Eden. kan langsung Eden. dinubuatkan. Iya, tapi kan tidak ada hubungannya dengan Yesus, abangku. Nggak ada. Mana hubungannya? Kejadian Adam makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Ada, Bang, makanya dibilang itu Tuhan Yesus itu Adam yang kedua itu, Bang. Kata siapa? Ya, menurut ajaran nabi-nabi terdahulu, Bang. Di mana? Nabi siapa yang mengajarkan Yesus itu Adam kedua? Ya, kita kan udah zaman milenium ini, Bang. Jadi pengertian kita udah berkembang itu. Ya, justru karena itu. Waalaikumsalam. Ukti Caca. Justru karena itu, karena kita sekarang semakin modern, segala sesuatu aspek yang kita pahami harus berdasarkan dengan ilmu. Kan gitu. Nah, di mana ilmunya? Nabi-nabi menyebut Yesus Adam kedua. Bukankah itu syarat dengan doktrin, dogma untuk menggiring opini sebuah kepercayaan? Supaya orang-orang di luar Yahudi menganggap Yesus itu adalah dewa atau Tuhan. Di dalam perspektif kami agama samawi, orang-orang Athena menyebutnya dewa. Karena konsep yang diusung Kristen hari ini itu nggak ada berasal dari ajaran Nabi. Bahkan untuk sekedar berasal dari ajaran Yesus aja, Kristen itu nggak ada. Yesus tidak mengenal Kristen, tapi Kristen memakai nama Yesus. Ya, hebat itu. Kristen berdiri sampai hari ini karena memakai nama Yesus. Tapi adakah Yesus mengenal agama Kristen? Ternyata tidak. Malah ketika penganut atau pengikut agama Kristen ketemu Yesus asli, malah Yesus mengatakan, aku tidak mengenal Kristen. Matius 7, 22, 23. Berat itu, Bang. Makanya kami bertanya, siapa yang di gereja yang kalian sembah? Kalian menyebutnya Allah, agak asing itu. Allah ini apa maksudnya? Allah bum atau apa? Allah semisal. Allah itu kan bahasa sekarang itu, Bang. Allah yang mana? Allah kan semisal atau contoh atau seibarat. Iya kan? Allah yang kalian maksud itu yang mana? Tuhannya Yahudi tidak disebut Allah.
Ya, Tuhannya maksudnya tadi Allah yang zaman sekarang makanya disebut Allah itu Bang. Kalau dulu ya makanya ada namanya teologi, itu ilmu tentang Tuhan. Yang Abang bilang teos-teos itu. Nah, teos itu apakah diajarkan nabi-nabi? Teos. Itu ajaran sesat juga arah ke teos. Tapi kalau ajaran nabi-nabi sebelumnya ya teo ya tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka tidak pernah menyebut dengan sebutan gelar-gelar dewa sembahan orang di luar Yahudi dengan sebutan teos itu, Bang. Teos itu pure sembahan ajaran pagan. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak, Yakub dengan panggilan teos. Itu nggak ada. Hanya orang Kristen yang mempopulerkan kemudian teos, lalu menyembunyikan teos itu kembali dengan mengambil istilah Allah. Entah dari mana ngambil Allah ini. Ya, yang tadi seperti ku bilang Bang, Allah itu kan bahasa sekarang, lantaran udah Bahasa. zaman modern. Oh, maksud Anda yang kami sebut Allah itu Lain Bang. lain. Lalu yang mana sekarang? Karena di Indonesia ini penutur bahasa yang menggunakan Allah ALLAH itu hanya dua, Islam dan Kristen. Kalau kami menyebutnya Allah, kembali kepada kaidah bahasa asli. Kalau Allah dan dibaca Allah itu bukan bahasa Indonesia. Kalau Allah bahasa Indonesia itu semisal. Tapi kalau Allah huruf Latin itu merujuk kepada konsep nama Tuhan dalam agama Islam. Ya, Jadi Allah Kristen itu ini- Allah itu kan sebelum Islam ada kan udah setiap agama Kristen itu menyebut Allah juga Bang. Oh, sebelum Islam ada orang Kristen menyebut. Itu di mana dalilnya bisa saya temukan, Abang? Di mana saya bisa menemukan itu? Karena Al-Muqaddas ini itu adanya di abad keberapa? Abad ke-8 Al-Muqaddas itu. Bahkan ada yang mengatakan abad ke-9. Kitab Bible Intinya, dalam bahasa Arab itu nanti setelah Islam datang. Intinya begini Bang, ya kita ngobrol santai aja Bang ya. Iya. Penggenapan dari kitab-kitab terdahulu tentang Yesus digenapi semua oleh Yesus. Setelah Yesus lahir dan naik, makanya jadikan semua bangsa muridku. Ya, semua itu bukan bangsa ucapan jadi murid Yesus. Yesus, Bang. Itu bukan ucapan Yesus anak Maria. Itu ucapan oknum yang mengaku Yesus dan dikira Yesus. Itu bukan ucapan Yesus. Abang untuk menerangkannya itu bukan Yesus dari mana pula itu? Yesus sebelum terjadi tragedi penyaliban, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Terekam di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Tidak ada ucapan Yesus di antara seluruh firman itu mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu nggak ada ucapan Yesus di segala firman itu. Malah yang ada di segala firman adalah Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, Yohanes 17 nomor 8, telah aku sampaikan. Nah, di antara segala firman yang telah Yesus sampaikan, ada nggak perintah pergilah ke seluruh dunia? Nggak ada. Berarti itu firman yang dibuat setelah Yesus menamatkan ajarannya. Itu Matius 28:19 itu, Bang? Itu bukan ucapan Yesus kan, Abang? Kan udah aku bilang tadi. Sebelum Matius 28:19, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Dan di antara ajaran Yesus, tidak ada ucapan Yesus untuk pergi ke seluruh dunia. Tidak ada. Itu sudah tutup buku ajaran Yesus di situ. Tapi sebelum tutup buku, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang.
Nah, itu yang harus digenapi. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itu yang mana? Dan lagian terkait dengan Matius 28 nomor 19 ini, itu kan orang yang keluar dari kubur yang mengatakan itu. Sedangkan Yesus di Matius 12 nomor 38 nomor 40, Yesus berpesan di situ, angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang-orang jahat menurut Yesus. Di mana dalilnya? Matius 12:38 sampai nomor 40. Jadi yang keluar dari kubur ini bukan Yesus, tapi anak manusia sebagai simbol kepada orang-orang jahat. Begitu saudara. Silakan. Tuhan itu sama loh Bang, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yaitu sampai sekarang sama itu Bang. Semua agama menganut seperti itu. Itu cara penyesatan yang terjadi. Iblis Jadi juga menurut maksud mengatakan Abang sekarang itu. kami ini tersesat gitu. Kata Yesus begitu, bukan kata saya abangku. Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Cobalah Anda perhatikan Matius 24 nomor 3. Apa kata murid kepada Yesus? Guru, berikanlah tanda kedatanganmu. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, menyesatkan banyak orang, berarti ada orang banyak yang disesatkan oleh nama Yesus Kristus. Sekarang di atas bumi ini selain Kristen yang memakai nama Yesus Kristus, yang banyak orang itu siapa selain Kristen rupanya? Kami bisa menguji roh loh Bang. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 yang tadi 23 sampai 24, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat, tanda-tanda kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan Yesus membocorkan rahasia. Ini yang fatal ini. Di Matius 7, tanda-tanda pengikut daripada nabi palsu adalah bisa bermukjizat pakai nama Yesus, bisa bernubuat pakai nama Yesus, bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Itu dibocorkan oleh Yesus di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermukjizat pakai namaku. Dan itu hanya dilakoni agama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, apalagi Kristen. Hanya Kristen, apalagi Islam. Hanya Kristen yang melakukan itu. Silakan. Intinya jangan jauh-jauh kali Bang. Kami ini punya iman juga. Abang bicara iman, yang kami imani juga nyata Bang. Yang abang imani nyata juga. Jadi jangan saling menyalahkan iman kita, tapi kita merasakan hasil iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kan gitu. Saudara, apa yang dilakoni oleh Adam dan istrinya di Gan Eden itu mereka merasakan juga, tapi akibatnya fatal. Mereka makan itu mungkin karena ragu, mungkin juga karena percaya. Akibatnya fatal, dilemparkan dari surga. Anda juga hari ini belum mati kan? Jadi Anda mengatakan nyaman-nyaman saja. Tapi nanti setelah Anda mati, coba Anda baca Matius 7. Apakah nyaman kalau Yesus mengusir Anda? Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, menurut saudara, pembuat kejahatan itu ke surga atau ke neraka? Anda masih bisa nyaman karena Anda masih hidup di bumi. Tapi nanti setelah mati, itu kan kepada orang Kristen memang itu, tapi orang Kristen yang Kristen KTP itu Bang, bukan Kristen yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus dengan benar. bagaimana Anda bisa mengatakan Kristen KTP sementara dia bisa bermujizat?
dia bisa bernubuat, dia bisa mengusir setan. Kok Islam KTP? Itulah Kristen yang asli tuh, Kristen yang betul-betul Kristen. Cuman masalahnya yang datang membantunya mengusir setan, bermukjizat, berbahasa roh dan seterusnya, itu bukan Yesus asli tapi iblis. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat. Penyesat itu Planos, Planos itu iblis, Sibilisis. Dialah yang datang memakai nama Yesus, membantu orang-orang penyembahnya dalam nama Yesus untuk melakukan mujizat. Itu iblis mengatakan ketika di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7, aku berkuasa memberikan apa kuasaku, kuasa langit dan bumi, kepada siapapun yang mengikuti aku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Iblis. Yesus berkata, Kristus palsu bisa bermujizat, bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa melakukan tanda yang dahsyat, mengobati orang, bla 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 dan seterusnya. Itu kata Yesus dan juga kata iblis. Nah, Anda sekarang menjadi seorang Kristen, ikut siapa? Sementara Yesus adalah orang Yahudi, ajarannya adalah Yudaisme. Mereka, Yesus dan murid-muridnya menganut ajaran Torah, kitabnya kitab Tanakh, bukan sutra-sutra Paulus kitab mereka. Rumah ibadahnya sinagoge, bukan gereja. Mereka ibadah hari Sabtu, bukan Minggu. Mereka bersunat, bukan tidak bersunat. Mereka tidak makan babi, bukan makan babi. Jadi ada dua kelompok yang memakai nama Yesus, murid-murid Yesus tapi taat kepada hukum Taurat, murid-murid Paulus tapi tidak taat kepada Taurat. Nah, yang diusir yang tidak dikenal. Yang tidak dikenal itu adalah yang tidak tunduk kepada hukum Taurat. Gitu saudaraku. Ada ucapan Yesus yang sangat miris yang dikatakan dalam Yohanes 7 ya. Apa yang dikatakan? Orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Nah, kalian kalau mengenal Taurat, kalian tidak mungkin menjadi Kristen. Itu saudara yang perlu harus pahami itu. Itu kata Yesus sendiri, orang banyak yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Nah, orang Kristen mengenal Taurat enggak? Enggak. Mereka cuma mengatakan Taurat, tapi mereka tidak mengenal. Andai saja orang Kristen itu mengenal Taurat, tidak mungkin jadi Kristen. Pasti menjadi orang Yahudi, Yudaism. Tidak di gereja, tidak makan babi, makanya muncul sekte Advent. Karena orang-orang Advent ini melakukan pendekatan kepada Taurat meskipun masih kebablasan. Kenapa? Tuhannya Yahudi dianggap mati jadi manusia, disembah. Keliru juga, kembali kepada penyembahan Theos. Salah juga itu. Begitu saudaraku. Coba Anda baca Yohanes 7:49. Orang banyak yang tidak mengenal Taurat ini adalah terkutuklah mereka. Nah, sedangkan Kristen Galatia 2:16, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Nomor 21-nya, sia-sialah imanmu, sia-sialah kebangkitan Yesus jika masih ada kebenaran di dalam Taurat. Berarti menurut Paulus tidak ada kebenaran di dalam Taurat. Sedangkan menurut Yesus, orang yang tidak mengenal Taurat terkutuk. Elohim di dalam Ulangan 27 nomor 26 juga begitu. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus mengutuk orang yang tidak mengenal Taurat. Elohim mengutuk orang yang tidak menjalankan Taurat. Paulus pengikutnya tidak lagi benar kalau masih mengharapkan kebenaran di Taurat. Dua ajaran yang bertentangan, tapi kalian menganggapnya satu. Gitu. Tadi itu kemana Bapak itu? Nggak tahan dia. Dikasih data nggak tahan. Assalamualaikum Bang Yuma. Waalaikum saudaraku, cinta misterius. Wah. Iya, saya Hairil, Bang Hairil yang kemarin biasa naik itu. Siap. Saya udah ada lebih 10 kali dikasih naik Edis TV. Cuma 5 menit, 2 menit turun lagi. Kayak gimana sih?
Debat Dia debat mencari kursi aja. Mencari Cari orang. mencari uang aja di sana. Iya, kalau di Indonesia dia tidak bisa kemudian menghujat. Iya. Kalau di sana bebas, dia mau ngapain aja. Jadi bebas bernarasi gitu, seakan-akan bisa Islam, padahal tidak ada ilmunya. Dia selalu Di Indonesia selalu dikatakan saya selalu menghalangi namanya Kristen. Bukan, yang kau tantang itu ayat Alkitabmu sendiri yang kau tantang, bukan saya. Ya. Semua perintah-perintah di Alkitab itu nggak pernah kau laksanakan. Ah, Tunjukkan saya satu ayat yang gue bilang, tunjukkan satu ayat di Bible itu bahwa kamu disuruh perintah melaksanakan apa yang tertera di Bible. Kan tidak ada. iya. Oke, makasih abangku. Halo juga saudara. Halo saudara. Ya, dari agama mana ini bang? Oh, saya Kristen ini, Bang Zuma, sayang. Siap. Kenapa turun Mungkin sudah yang barusan naik? Turun kah atau bagaimana? Ada pembatasan ini. Kenapa pembatasan? Iya, Anda merokok abangku, Anda merokok. Langsung ditegur, berpengaruh terhadap komal. Oke, silakan dinaikkan. Jangan merokok kalau abang mau naik. Dinaikkan lagi, tapi jangan merokok. Ya, silakan saudara Tampu Buk. Oh ya, sorry tadi merokok ya. Siap. Terbiasa jadi. Bagaimana ini Bang Zuma? Apa kabar? Baik. Apa yang kita Alhamdulillah. perlu diskusikanlah dulu, Bang Zuma. Saya agak rada-rada agak mulut-mulut mau berdebat ini. Iya. Silakan. Bagus bang, bagus. Ini yang kami penasaran, saudara kami Kristen juga menyebut sembahan mereka dengan sebutan Allah, gitu kan? Nah, sedangkan setelah kami buka Bible, itu tidak ada kami temukan dalam Bible sebutan Allah itu merujuk kepada Tuhan. Yang ada sumpah serapah dan juga yang ada adalah pohon, gitu. Nah, kalau merujuk bahasa Indonesia berarti Allah itu kan semisal. Kalau merujuk ke bahasa Al-Quran, Allah. Nah, kemana pijakan Kristen ini sebenarnya? Maksudnya Bang Zuma tadi Allah tidak ada kalimat ini ya, kalimat Allah tidak ada di Bible, maksudnya Bang Zuma kah atau bagaimana? Iya, tidak ada, kecuali di Bible Indonesia memang Iya, di ada. bahasa Indonesia ada Allah, iya. Iya, nah itu dari mana asalnya bang? Kok Kristen juga ikut-ikutan menyebut sebutan Allah ini di gereja? Padahal di original teksnya, di original teks kitabnya orang Kristen itu bahasa Septuaginta. Di situ Theos aja yang ada abangku. Sementara Theos itu dewa kan? Oh, dari pertanyaan abang tadi saya bisa menyimak dari mana asalnya kok bisa ada kalimat Allah dalam Bible, kira-kira begitu tuh abang? Iya betul. Betul itu bang. Silakan. Aduh, kalau menurut saya pribadi ya saya hanya membaca Alkitab lah ya bang ya. Kalau asal usul Allah itu kenapa ada di Bible belum nyampe lah, belum tahu. Nah sekarang secara psikologi ini apa bang? Stempel. Kalau ada yang membungkus ini stempel, lalu di luarnya disebut dengan sebutan HP, itu kira-kira pemahaman secara psikologisnya orang ini mau ngajak kita selamat atau ngajak kita sesat? Jangan dulu sampai ke situ masalahnya. Ini stempel kalau ada yang membungkus HP kok jadi keselamatan, aduh. Coba Nah, dulu ya. berarti orang itu ingin menipu kan? dulu. Berarti orang itu ingin menipu kan? Ketika stempel ini dibungkusnya, lalu dituliskan bahwa Nanti stempel dulu bos, ini HP. saya ada acara nih, nanti ya. Coba Bang Zuma. Ngobrol-ngobrol kalau- asik saja lah ya Bang ya. Ini kalau dibungkus stempel ini, lalu dikatakan ini HP, ini penyesatan atau bukan? Pembodohan atau bukan? Tidak ada. Iya, termasuk penipuan itu. Yang di Penipuan. dalamnya stempel kok dibuat dosnya berupa HP, ya pembodohan, ya tidak sesuai dengan Nah, kenyataan. sekarang- ya, jelas.
original teks kitab saudara, kata Allah itu berasal dari kata theos. Tidak ada ya. Oh, dicaca. Sedangkan theos itu bahasa Indonesianya dewa. Kenapa bisa jadi Allah? Theos jadi Allah, kira-kira begitu. Nanti lakukan Iya. bos. Saya pun juga pusing ini. Ya menurut bahasanya ya itu dia diterjemahkan, ya kemungkinan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, ya, kalau diterjemahkan, artinya kan theos masuk ke Indonesia. Theos Indonesianya dewa. Iya kah? Iya. Iya. Sedangkan bahasa Yunaninya Tuhan itu adalah akontas. Akontas kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Ini kan hampam itu. Kalau theos bukan Tuhan tapi dewa. Tapi sudah rusak. Berarti yang Anda sembah adalah Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Kan begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu adanya? Karena memang Kristen ini kan bukan dari Yahudi. Kristen ini pangkalnya itu dari Roma Yunani. Nah, Roma sebelum ada Kristen itu memang sudah menyembah dewa-dewa. Jadi maksudnya orang kami Kristen ini menyembah dewa, kira-kira begitu. Dewa dalam nama Yesus. Dewa dalam nama Yesus. Terus, Anda menyembah siapa kalau bukan dewa dalam nama Yesus? Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Apa kata Paulus ketika ada di Athena? Wahai orang-orang Athena, aku melihat kamu sangat taat menyembah kepada dewa-dewa. Dan saya melihat di dalam salah satu kuil tempat kalian beribadah ada tertulis agnostos theos. Enggak, gini. Kalau sama kami orang Kristen ya, kalau kalimat dewa kita menuju ke satu sosok dewa, kayaknya tidak. Ya. Kitab Anda begitu, abangku. Iya, Makanya cara kitab Anda itu untuk menyembunyikan identitas, dihilangkan bahasa. Enggak. Kami tidak merasa menyembunyikan. Hanya Kalau pemahaman begitu, orang abang saja kayaknya agak keliru. Kalau dari kenyataan kami itu tidak menyembah ada namanya dewa, tidak. Patung juga tidak. Kalau begitu, kenapa original teks kitab Anda ditiadakan? Salah satu alasannya karena kalau dia masih menyertakan bahasa Yunani, itu bertaburan kata theos di dalamnya. Bukan Elohim, bukan Adonai, bukan Hashem, bukan Yotehepave, tetapi theos, di mana theos itu adalah dewa yang tidak dikenal. Anda boleh baca di Ulangan 13. Barang siapa yang menyembah theos, wajib hukumnya dibunuh. Nah, Kristen datang dengan konsepnya menyembah theos. Theosnya disembunyikan identitasnya dengan menyebutnya dengan sebutan Allah. Sekarang permasalahannya kita lihat di permukaan, abangku. Apakah orang Kristen ini menurut orang Yahudi adalah bagian daripada Yahudi? Atau orang Kristen ketika bertemu dengan orang Yahudi, orang Kristennya diludahin? Itu dulu. Ya nggak tahu juga itu masalah diludahin ya, atau gara-gara benci atau gimana, tidak tahu. Ya karena orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu mereka menyembah kepada dewanya Roma. Nggak merasa kami menyembah dewa Roma. Orang yang lagi disesatkan, abangku, bagaimana mungkin sadar? Orang yang lagi mabuk, orang yang sesat tak mungkin sadar. Masa nggak tahu kita yang kita sembah? Iya, kalau jujur ya. Kalau saya pribadi seorang Kristen, saya pribadi tidak ada pernah menyembah atas nama dewa-dewa begitu. Tidak ada. Karena disembunyikan, dengan nama Allah. Apa yang mau disembunyikan? Enggak Kenapa ada. Anda menyebutnya Allah? Kenapa tidak menyebutnya dewa? Dewa Yesus, Dewa Bapa, Dewa Roh. Oh, itu pun tidak pernah saya panggil dewa Yesus, dewa Roh. Iya, karena disembunyikan. Kan udah aku bilang, abangku. Ya mungkin dari abang berpenilaian begitu toh, tapi kita yang menjalani tidak pernah. Ya. Kita baca nama dewa original pun teks tidak pernah kitab kita saudara, sebut. theos.
Yesus itu anak Theos. Theos itu dewa. Makanya kalian ibadah minggu. Minggu dalam bahasa Yunani itu Kyriaki. Kyriaki itu artinya hari dewa. Hari dewa. Hari dewa. Sunday. Oh, Sunday. Hari matahari, dewa matahari. Roma Yunani penyembah dewa matahari, dewa Horus. Yesus disebut sebagai anak terang. Kalian Kristen disebut anak terang. Terang identik dengan matahari. Orang Roma Yunani nyembah dewa matahari. Sembahan kalian disebut Theos. Itu fakta, itu real. Di Indonesia identitas itu semakin dikaburkan dengan mengambil kata Allah. Coba Ya, kalau ke menurut gereja, saudaraku, dari yang kita jalani lah ya Bang ya, dari yang kita jalani saya pribadi lah. Saya tidak pernah memanggil Tuhan sesembahan saya itu dewa satu ya, Bang. Kalaupun Abang penilaian Abang atau dari pengetahuan Abang ada Kristen-Kristen begitu, kalau saya pribadi tidak ada lah. Itu satu. Abang, tadi ini kalau dibungkus dengan pembungkus HP Samsung, Anda melihatnya tanpa membukanya, Anda akan mengatakan, saya punya bingkisan itu bukan stempel, tapi Samsung. Kenapa? Kan Anda tidak pernah membukanya. Begitu Anda buka original teksnya, Anda buka bungkusnya, isinya pasti stempel di dalam. Itulah yang terjadi. Makanya coba Anda baca Matius 7:22-23. Begini bang. Kalau memang dari contoh yang Abang berikan tadi toh, berarti ada niat untuk menipu toh. Iya toh? Ya. Ada Kan niat Yesus untuk menipu. Terus? Kalau yang saya alami, saya tidak ada pernah untuk ada niat untuk menipu. Saya bungkus ibaratnya Tuhan saya dengan dewa, kira-kira begitu. Semoga Abang mengerti. Kayaknya tidak pernah lah. Bukan abang yang menipu, bukan abang. Abang itu korbannya. Bukan Anda yang membuat Bible, bukan. Abang korban. Abang korbannya. Pak mau dengar, Pak. Abang korbannya. Makanya Yesus yang asli ketika ketemu dengan Kristen di dalam Matius 7:22-23, Yesus berkata apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Iya. Dan berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekarang pertanyaannya, siapa di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Itu siapa, Bang? Orang-orang percaya mungkin. Orang Kristen. Iya, orang percaya. Berarti orang Kristen diusir. Berarti Kristen diusir. Diusir. Itu dalil. Itu dalilnya, Bang. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Inilah PR, inilah Pak Pendeta dengan pastor di gereja tidak mau terbuka tentang agama, tentang isi Bible. Mereka hanya fokus membina kepercayaan jemaat supaya mereka lebih mudah membayar perpuluhan tanpa mereka kaji isi Bible itu sendiri. Begitu saudaraku. Silakan Anda baca dalilnya. Matius 7 nomor 22-23. Siapakah yang diusir Yesus nanti di hari kebangkitan? Mereka yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namanya. Siapa itu? Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, apalagi Islam, satu-satunya kandidat Kristen. Gak ada yang lain. Coba ini saja dulu yang saya tanyakan dulu Bang Zuma. Sebagai saya pribadi lah ya, saya pribadi seorang Kristen, abang seorang Islam, kira-kira begitu toh. Yeah. Dari yang saya yakini, kayaknya saya tidak meragukan lagi bahwasanya Yesus itu bagi kami seorang juru selamat. Nah, kira-kira begitu. Dari mana kok bisa kamu ibaratnya meyakini bahwa Yesus itu juru selamat? Andai abang bertanya begitu sama saya, menurut saya bang ya, coba kalau saya pribadi menjawab itu bang,
begini. Saya meyakini bahwa Yesus itu juru selamat satu dari segi kelahiran, dari segi kelahirannya saja itu bukan sungguh luar biasa lah ya, dari segi kelahiran ya Bang ya, karena Yesus lahir tanpa ada persetubuhan menurut yang saya pelajari lah Bang ya. Nah, kedua, dari mujizat yang dia perlakukan ya, kira-kira begitu Bang ya. Dan lain-lain. Dua saja lah dulu yang bisa saya sampaikan sama Abang. Kalau dari Abang lah, dari sesembahan Abang, dari kepercayaan Abang, cobalah dulu Bang, biar kita lihat dulu perbedaan siapakah yang pantas atau menggurkan atau menjanjikan untuk diikuti. Coba dulu Bang. Ya, baik. Kalau di konsep ini, Islam ketika lahir seorang bayi di kaumnya Bani Israel tanpa ayah, itu ciptaan Tuhan kami. Itu diciptakan. Makanya ketika Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya, apa kata Nabi Isa? Ini Abdullah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini lahir tanpa ayah sebagai hamba Allah, diberikan ketetapan-ketetapan kepadaku dan untuk menjadi nabi bagi kaumku Bani Israel. Semisal penciptaan Isa adalah sama seperti penciptaan Adam. Jauh kali itu Bang, saya orang awam nggak memahami tentang itu. Yang intinya spesifiknya saja lah dulu. Dari segi keimanan Abang Islam, dari segi keimanan Islam yang bisa menjanjikan atau membuat saya tergiur untuk mengikuti Islam, cobalah dulu kasih tahu dulu apa-apa sajalah yang layak atau apa-apa saja dari segi agama Islam untuk saya mengikuti Islam. Coba dulu kasih tahu, kira-kira begitu Abangku. Semoga mengerti dengan kalimat-kalimat polos saya. Oke. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel mengajarkan menjadi Islam. Yesus juga mengajarkan menjadi Islam, bukan menjadi Kristen. Kayak yang tadi kayaknya? Bukan. Very? Iya, very. Yesus itu mengajarkan Islam, bukan menjadi Kristen Abang. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai orang soleh. Orang soleh itu jadi kalau orang soleh sudah Islam gitu maksudnya Abang. Oh iya pasti Bang. Wow. Soleh itu orang Islam. Tidak ada di luar Islam disebut soleh. Nah, kalau keselamatan di Islam itu mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul. Itu keselamatan di Islam. Makanya ketika Nabi Isa ditanya oleh pencipta langit dan bumi, apakah engkau yang mengajarkan manusia menuhankan dirimu? Nabi Isa mengatakan tidak. Saya hanya mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus juga begitu. Enggak, maksud saya begini, begitu polosnya pertanyaan saya tadi Bang Juma, ya toh, begitu polos itu pertanyaan saya. Dalam agama Islam lah ya kan, saya Kristen. Seandainya saya mau pengen masuk Islam lah dulu. Coba dulu janji-janji atau perbuatan-perbuatan apakah yang bisa menggiurkan saya supaya masuk Islam. Cobalah dulu. Itu saja. Ya, kalau di Islam itu kan jaminan keselamatannya jelas. Jaminan bagaimana itu Bang? Coba. Di dalam Islam itu mereka diajarkan bahwa orang-orang yang sholat itu adalah mereka yang mewariskan surga Firdaus. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dikatakan, beruntunglah orang-orang yang mendirikan sholat. Beruntunglah orang yang mendirikan sholat. Berapa? Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Gak nyampe lah otakku ke situ Bang. Masa sedetail begitu. Hanya saja saya inginkan, ya inilah
mujizat atau inilah perbuatan Allah kami yang mesti harus. Oh, nggak bisa. Kira-kira begitu, nggak ada begitu. Tidak begitu kalau dalam agama Islam. Oh, Islam iya, itu iya, sama iya, seperti iya, ajaran iya. Yesus. Islam itu ajaran Yesus sama, tidak seperti Iya, agama Kristen. Kalau kalau ajaran Yesus, selamat itu melakukan segala perintah Bapa Elohim. Itu ajaran Yesus. Di Islam juga begitu. Kalau di Kristen didoktrin, begitu masuk Kristen langsung masuk surga. Lainlah dulu itu didoktrin kah apakah itu ya Itu menurut doktrin. yang kita pelajari lah ya. Karena menurut Yesus abang tidak itu Kristen. ya iya, saya tidak menyangkal bahwasanya abang berpikiran itu doktrin. Kalau saya dari yang saya baca di Alkitab ya memang pantas untuk diikuti, dituhankan. Iya, kalau diikuti ya jangan jadi Kristen. Kalau Yesus diikuti ya jadi Yahudi, bukan jadi Kristen. Jangan Anda ikuti makan babi siapa? Pertanyaan saya itu tidak pertanyaan tadi Orang bisa, sama abang itu abangku. nggak membuat saya puas. Ya, serius, nggak ada kepuasan. Yesus di Islam itu selamat itu mentaati Tuhan, bukan Mentaati membunuh Tuhan. Enggak, maksudnya begini, biar kita meyakini dia bahwa kita sesembahan, bahwa kita menyembah dia, apa sih yang dia perbuat yang biar kita bangga dengan dia untuk supaya kita yakin bahwa dia satu-satunya yang wow begitu. Bagaimana menurut abang? Lah, Apa dialah tidak ada Tuhan yang bisa menciptakan alam semesta ini siapa menurut saudara? Oh, alah segitu saja. Kami pun meyakini itunya lah kami yang menciptakan Siapa ini. itu? Coba dulu. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Dalam kami Kristen juga begitu. Iya, siapa? Dalam Kristen siapa? Siapa? Allah Bapa. Coba dulu. Nah, terus kenapa nyembah Yesus? Waduh. Itu inter kami bang yang belum abang ketahui sepertinya begitu. Kalau kami diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wa Albas, kemudian Musa dan Isa. Itu yang kami sembah. Itu yang kami sembah. Terlalu jauh itu bang. Saya awam ini serius. Iya. Terlalu jauh. Hanya saja dengan kata polos lah dulu abang berikan dulu sama saya. Anda ingin mungkin Tuhan kami turun ke bumi jadi bayi gitu? Bukan. Lalu apa sajalah yang membuat ibaratnya saya nih, saya Kristen. Apa sajalah ibaratnya untuk saya membuat yakin pindah ke Islam. Hal-hal apa saja kira-kira begitu bang. Itu yang saya tanyakan sama abang. Ikuti aja ajaran Kristen bang. Ikuti aja ajaran agama ajaran Yesus. Anda maunya seperti apa? Anda maunya seperti apa? Anda maunya Tuhan kami turun jadi bayi gitu? Enggak kan gini, dari awal tadi kan saya sudah bilang, bang, ini kenapa saya yakin dengan Tuhan saya dan saya karena Tuhan Anda mati dibunuh orang gitu. Kan saya bilang dari satu bang, dari kelahirannya saya menganggap itu bahwasanya itu sudah berarti sungguh luar Anda biasa. mau Tuhan saya Satu. lahir. Jangankan dulu masalah yang lahir. Kalau menurut abang, yang setahunya abang dalam mengimani Islam, apa saja kira-kira seperti itu? Apa saja? Kami yang bisa kita beriman tidak ada Tuhan selain Allah. Beriman Nabi Muhammad utusan Allah, sudah kami selamat masuk surga. Titik. Gitu saja. Ya begitu saja. Kami tidak dari perbuatan atau dari nubuat entah apa tidak ada. Itu hanya saja tadi kan hanya saja katakan, mengimani saja kira-kira begitu ya bang. Amanna billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub. Berarti Tuhan saya yang berkarya kepada nabi-nabi tersebut. Kan sudah kubacakan tadi. Nabi Isa membangkitkan orang mati, Yesus membangkitkan orang mati biiznillah, atas izin Tuhannya. Apakah Yesus membangkitkan orang mati dari dirinya sendiri? Bukan. Dari Tuhannya. Jadi hanya saja dengan kalimat itu saja bisa ibaratnya saya mau Betul. inilah ibaratnya ada niat untuk memahami Islam atau inginlah. Betul. Hanya itu Betul. kalimat itu saja untuk membuat saya tertarik. Kira-kira Benar begitu. sekali. Nggak ada lagi yang lain-lain. Nggak ada. Waduh. Cukup mengaku tiada Tuhan selain Nggak Allah. tertarik lah, serius. Kalau hanya itu saya nggak tertarik, saya demi. Iya, nggak tertarik demi. Terus Coba siapa dulu yang paksa banggakan Anda? dulu.
banggakan Siapa dulu yang paksa? Bukan. Siapa- Maaf, ketua. Siapa yang makan. paksa? Maaf. Bukan Tidak ada yang begitu. paksa Anda. Iya namanya kan, ya apa salahnya sih ibaratnya kita kasih tahu kebenaran atau apa yang Iya, saya sudah begitu biar menjelaskan kepada Anda, tetapi Anda menuntut Tuhan Anda itu harus sama seperti Tuhanku. Lahir, ya kan? Membangkitkan orang Bernubuat. mati, Iya, bernubuat. sekira-kiranya begitu, Kan itu iya. yang Anda inginkan. Kan aneh. Anda mau mencocokkan Tuhan Anda dengan Tuhan pagan. Yang bernubuat itu, ketika Anda mengatakan bernubuat, Kayapas bernubuat, Daud bernubuat, apakah mereka Tuhan? Kan lucu. Lucu kan? Jadi Anda harus memahami dulu bahwa Tuhan yang disembah Yesus dengan Tuhan yang disembah oleh Kristen itu berbeda. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen dua Tuhan yang berbeda. Itu saudara yang tadi harus paham itu. Selamat siang Mbak Juma. Siang juga saudara. Silakan. Apa kira-kira judulnya ini Bang? Itu Bang judulnya sudah ada. Siapa Theos Theos sebut yang disebut Allah oleh Kristen? saya juga sama seperti kawan yang sebelumnya tadi Bang Juma. Saya juga orang awam ini, mau belajar juga sama Bang Juma ini. Tolonglah dijelasin sama saya apa maksudnya itu Theos itu Bang. Saya orang Kristen. Gini abangku, orang Yahudi Tuhannya mereka sebut dengan sebutan Yod-He-Vav-He, Hashem. Iya Bang. Bukan manusia, bukan anak manusia. Sedangkan agama Kristen tertua itu Katolik. Paulus mengajarkan di dalam kitabnya bahwasanya panggilan Tuhan itu yang mereka sebut Tuhan itu asalnya adalah Theos. Kalau berbicara Theos berarti berbicara dewanya orang Roma Yunani. Apakah betul Paulus pernah mengajarkan mereka menyembah kepada Theos? Betul. Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Paulus berkata kepada orang Athena, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, yaitu dewa agnostos Theos, inilah yang aku kabarkan, inilah yang aku beritakan kepada kalian, yaitu Kristus Yesus. Berarti orang-orang Athena selama ini menyembah dewa, tapi mereka tidak kenal siapa dewa itu. Begitu Paulus datang mengajarkan, ternyata dewa itu adalah Yesus. Berarti orang Athena mengganti nama dewa saja, tidak mengganti sosok dewanya. Cuma namanya saja yang diganti, yaitu Yesus. Tadinya menyembah dewa mereka Agnostos Theos. Setelah Paulus datang, ya mereka sembah tetap dewa itu, tapi dalam nama Yesus. Nah, itulah yang kalian sembah hari ini, Bang. Orang Athena itu orang mana itu Bang? Orang Yunani. Orang Yunani. Padahal di Alkitab kami dewa itu bukan Tuhan Yesus itu Bang. Itu bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa Indonesia. Coba Anda baca bahasa Yunaninya. Yang ada Theos. Theos, kalian itu penyembah Theos. Ini saya dengar akhir ini Bang, karena Abang juga lah mungkin global dunia ini Abang bisa ikuti kan. Kalau saya lihat akhir ini ada peperangan Bang antara Israel, Amerika dengan Iran. Jadi menurut Abang siapa kira-kira yang kuat di antara dua negara itu Bang, Israel dengan Iran? Oh, itu bukan bidang saya, Bang. Itu bukan bidang saya. Karena yang menguasai persenjataan itu kan Amerika, yang membuat senjata-senjata kan Amerika memang juga. Jadi kalau kita pikir-pikir peperangan ini Bang ya, karena kami orang awam, apalagi saya orang Kristen yang paling awam soal agama Alkitab dan pun itu. Apa memang sesuai dengan Alkitab atau Al-Quran yang mereka lakukan itu Bang? Kalau di Bible itu jelas, Ulangan 20 nomor 10, perintah untuk membunuh semuanya. Kalau tidak mau dibunuh, tidak mau diperangi, itu diperbudak, kerja rodi. Itu yang dipraktekkan. Nggak usah terlalu jauh ke Amerika, Belanda aja dulu Pak, masuk ke Indonesia itu praktekkan isi Bible Anda itu. Iya Bang ya.
Waktu Belanda masuk di Indonesia, dijajah Indonesia, kira-kira yang mendukung Indonesia waktu memerdekakan Indonesia itu bang siapa kira-kira bahwa kita Indonesia ini bisa merdeka bang? Orang Indonesia sendiri yang berjuang, mayoritas Islam. Iya. Sejarahnya juga bang ya, saya dengar-dengar itu ada dua faktor. Pertama, orang kita Indonesia lah secara mayoritas Islam. Jadi kalau nggak dibom Nagasaki, Hiroshima oleh Amerika waktu perang itu, kurasa orang Jepang juga nggak bakalan pulang ke negaranya bang. Gimana itu? Masalahnya kita merdeka bukan dari Jepang, dari Belanda. Maksudnya enggak lah bang. Kan Jepang yang terakhir yang menjajah kita 3,5 tahun. Di tahun berapa itu? Belanda. Tahun berapa itu bang? 45 lah merdeka kita bang. Merdeka dari penjajahan siapa? Kita berhasil mengusir siapa di 45? Kita mengusir siapa di 45? Kita iya, orang-orang Kristen pakai bendera Belanda. Karena ada pemboman hari itu di Nagasaki, di kota Nagasaki dan Hiroshima ya, yang di belakang. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tapi bukan, sebenarnya bukan di situ polanya bang. Yang harusnya Anda tanyakan, agama mereka yang menjajah ini agamanya apa? Oh iya bang ya, agama betul. Agama apa bang? Yang menjajah 3 abad lebih. Penganutnya itu beragama apa? Aku juga bang, waktu di sejarahnya itu memang aku baca-baca waktu sejarah dia memang nggak ditaruh agamanya, nggak dikasih agama. Enggak, setahu anda, Belanda itu Islam atau Kristen? Ya saya kurang tahu bang, karena kita Indonesia. Iya. Kira-kira agama apa kira-kira? Saya juga tidak tahu abangku. Iya. Coba begini aja. Tanya coba kakek abang, kakeknya atau neneknya dulu waktu masa penjajahan. Mati bang, nggak ada mereka sekarang. Coba aja lihat agamanya apa. Agamanya sama nggak dengan agama penjajah? Kakeknya. Agamanya, kalau kita dari Nias sih baru 80 tahun bang. Iya agama Belanda itu nggak ada di sejarah, agamanya nggak ditaruh di sejarah. Iya. Jadi gereja-gereja peninggalan Belanda itu belum tahu juga itu agama apa yang mendirikan gereja itu yang mereka tinggalkan itu. Gereja itu tempat ibadahnya orang apa bang? Di Nias nggak ada gereja-gereja. Bukan cuma Nias bang, bukan cuma Nias. Sekarang Belanda meninggalkan gereja, setahu Anda gereja itu milik agama apa? Nggak tahu juga. Gereja nggak tahu juga itu agama apa yang punya. Di mana itu bang? Oh, ya. Nggak tahu juga. Terus Belanda di Batavia mendirikan lembaga Bible Indonesia, itu Bible itu milik siapa? Anda nggak tahu juga gitu? Nggak tahu juga. Bible di Batavia bang. Iya, itu lembaga Bible Indonesia yang sekarang sudah ada di Salemba itu kan awalnya Belanda yang punya. Nah itu pendiri lembaga tersebut itu yang membuat Bible ini. Anda nggak tahu juga agamanya apa? Nggak tahu juga. Belum dikasih tahu sama saya bang. Oh, kodong. Ya. Makanya kurangi makan babi. Terlalu banyak babi itu bahaya bang. Terlalu makan babi, begitu jadinya. Jadi penipu, pembohong, penipu, malu, akui. Malu kau kan? Malu kau. Cendel loh. Pura-pura blow on. Ngecek terus Boneng. Sabar. Ini lagi. Ya, gimana? Bisa kau jawab enggak itu pertanyaan? Masa ngoceh-ngoceh sendiri Boneng? Aduh, Boneng. Tadi kan saya berdua di sini. Dari tadi kan Anda lawan diskusiku, masa ngoceh sendiri? Aduh. Sabar Boneng, sabar. Bukannya gitu puasa nih Boneng. Masa marah-marah terus Boneng. Oke, diskusi. Sabar. Buka kameranya, buka kamera. Saya sudah undang, silakan buka kamera.
Apa yang dibahas Jangan nih, Boning? emosi. Enggak, saya enggak Buka emosi, Boning. kameranya. Jadi tadi saya dengar kamu yang emosi, Boning. Jangan emosi. Buka kameranya. Buka kamera. Bukannya Boning. Saya Boneng abangku, nggak apa-apa, nggak masalah pun. Iya, Bang. Iya. Sabar, Boning. Silakan, buka kameranya. Iya, Sabar, Boning, sabar. iya, silakan. Saya Boneng tapi saya rajin mandi loh. Ganti sempak pun saya rajin. Ada yang tidak pernah ganti sempak tapi disembah. Halo teman-teman, selamat siang. Selamat siang Bang, kenapa ya jualan agama terus ya? Jualan agama? Iya. Kok jualan agama? Iya, Emang Tuhan apa? Abang itu, emang Tuhan Abang yang paling baik. Kok jual agama? Yang setahu saya jual agama itu yang jualan salib. Patung Yesus dijual tuh ada tuh. Patung-patung Yesus itu dijual tuh jual agama. Yang tukar Tuhannya dengan Indomie itu yang ku tahu. Yang keliling-keliling di lorong-lorong jual Tuhannya. Itu yang jual agama. Yang perpuluhan tiap bulan itu apa itu namanya? Menjual apa itu? Jangan emosi, ku bilang, jangan emosi. Santai aja. Santai aja. Masa menghadapi Boneng ndak bisa tenang? Santai aja. Ayo dinaikkan host kalau masih ada. Santai aja kita. Kita lagi puasa. Makasih teman-teman sekalian. Masya Allah, barakallah. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang, saya Muslim Bang, cuma ingin nanya aja boleh Bang? Muslim mau nanya lewat DM Bang, kalau mau nanya. Mau nanya apa emang? Ini karena saya ke ustadz-ustadz kan nggak ada, jarang gitu kan, jadi sepengetahuan saya ilmu. Saya bukan ustadz. Kalau mau tanya ustadz ke ustadz abang, kalau materi itu. Saya spesial untuk pengkaderan generasi N supaya tidak tertipu oleh misionaris. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang semua nih. Mohon maaf nih. Assalamualaikum. Sholat tadi omai. Purna maki kande bobo. Ya teh siang. Baik pak. Bukan Toraja Kak. Apa Ra? Bang Zuma. Mandar. Orang Mandar. Iya. Oke. Dari mana, Katolik? Ada mau tanya Islam. Oh, Islam. Iya. Islam. Silakan. Suara apa itu? Halo. Iya, silakan Bang. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Protestan. Gimana nih kalau videonya? Protestan Bang, silakan. Ya. Salam kenal abangku. Ya, Masya Allah. Siap. Silakan Bang. Ini ada pertanyaan dari saya yang kalian sembah di gereja itu dengan menyebut Allah itu siapa Bang? Ya, saya sama seperti yang beberapa teman yang sudah belum sebegitu mengenal lebih jauh. Mungkin saya juga sedikit tertarik. Kira-kira kalau menurut Abang, apa yang bisa menggugah saya untuk harusnya mengikuti seperti ajaran Abang? Ya, yang pertama di Islam itu kan Tuhannya Qul huwallahu ahad, Tuhannya satu. Bukan dua, bukan tiga. Sebagaimana seruan Syema Israel, satu Tuhan. Terus Tuhan yang kami sembah itu laisa kamislihi syai',
tidak serupa dengan makhluk, karena bukan makhluk. Sama seperti pengajaran orang Yahudi 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Lalu Tuhan yang kami sembah itu maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Tuhan yang orang Yahudi di dalam Yesaya 5 nomor 16, Tuhan mereka juga maha suci, maha tinggi. Nah, tidak serupa dengan apapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan yang kami sembah itu tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana cara kami berkomunikasi dengan Tuhan kami? Dengan cara beribadah. Dari mana kami memperoleh cara ibadah itu? Melalui wakilnya, rasulnya yang turun ke bumi, yang mengajarkan kami tata cara untuk berhubungan dengan Tuhan yang tak serupa dengan makhluk yang tak terlihat ini. Maka cukup kami melakukan sesuai dengan aturan yang diaturnya melalui nabinya, maka dia yang melihat kami. Ini hambaku tunduk beribadah kepada aku, sujud ikuti aturanku. Itu di Islam abangku. Nah kemudian jaminan di Islam itu sangat jelas. Anda boleh baca di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ke 11. Orang yang mendirikan sholat, tunduk berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, merekalah yang mewarisi surga Firdaus. Begitu abangku. Oh ya. Berarti di dalam Al-Quran ada ditulis juga kalau kita harus sholat ya? Ya. Oh ya. Oke, terus yang berikut tadi saya sempat lihat beberapa video yang teman-teman yang masuk itu ada dikatakan, kalau tidak abang mengatakan kalau Yesus itu menjalankan perintah Islam ya? Iya betul. Seperti sujud, sholat, sunat, puasa. Itu perintah-perintah untuk mentauhidkan Tuhan. Yesus itu bertauhid. Dia menyembah Tuhan, tidak menggantikan kemuliaan Tuhan dengan makhluk. Dia mendudukkan dirinya hanya sebagai rasul utusan Tuhan. Dan itu iman kami sebagai muslim. Gitu abangku. Terus kalau teos ini dapatnya dari mana? Ini di original teks kitab Yahudi Kristen. Kan original asli kitabnya Kristen itu kan bahasa Yunani bang. Bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Inggris. Tapi bahasa Yunani. Berarti nah di bahasa gimana? Originalnya Al-Quran ada juga? Ada bahasa Arab tapi. Oh bahasa Arab ya? Itu masih dipertahankan sampai hari ini. Nah kalau di kitab saudara awalnya ditulis perjanjian baru itu bahasa Yunani bang. Itu tidak ada kata Allah, yang ada cuman Theos. Dan Theos kalau kita ingin jujur mengakui, Theos itu dewa. Jadi dewa Bapa, dewa Anak, dewa Roh Kudus harusnya. Nah inilah, itu bukan cuman penamaan saja abangku. Coba Anda buka di Kisah Para Rasul 17. Nomor 21, 22, 23. Itu bukan cuma penamaan dewa. Memang betul-betul nyembah dewa. Kata Paulus, apa yang kalian sembah selama ini, yaitu dewa yang tidak kalian kenal, agnostos theos, inilah yang aku ajarkan kamu, yaitu Yesus. Berarti saudara kami menyembah dewa dalam nama Yesus gitu bang. Oh iya. Terus apa namanya? Berarti di zaman Yesus nggak ada nubuatan atau ada? Di zaman Yesus nubuatan datangnya penyesat bernama Yesus Kristus itu ada. Dan nubuatan datangnya seorang roh pembawa kebenaran yaitu Hamed itu juga ada. Jadi ada dua yang datang setelah Yesus. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang inilah yang kami sebut Nabi Muhammad. Sedangkan penyesat yang datang dalam nama Kristus Yesus itulah yang datang kepada Paulus. Kenapa? Karena Yesus adalah anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, menurut Paulus bukan anak manusia. Berarti bukan anak Maria. Ya, saya tahu yang saya di Bible saya itu nubuatan di zamannya Yesus itu cuman Yesus saja yang bisa melakukan nubuatan. Tapi kalau di zaman perjanjian lama banyak nubuatan-nubuatan yang dibuat. Tapi kalau di zaman perjanjian baru, saya nggak begitu pelajari tentang Al-Quran lebih mendalam atau Alkitab lebih mendalam.
Tapi setahu yang saya baca dan saya telusuri, nubuatan di zamannya Yesus itu cuma Yesus saja yang nubuatan. Tak ada yang lain-lain lagi. Yesus mengatakan begini, adalah di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8 sampai nomor 15. Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti ada roh kebenaran. Kebenaran kan Yesus menggunakan bahasa Aram. Kebenaran dalam bahasa Aram itu Hamed. Berarti roh Hamed. Berarti yang datang itu adalah Ahmad, ismuhu Ahmad. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Nah, siapa yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Kan Islam yang memuliakan beliau. Makanya kami menyebutnya alaihi salam, atasnya damai sejahtera, atasnya keselamatan. Kami tidak mengimani Yesus itu diludahin, ditampar, ditonjok, diseret, ditelanjangin, ditombak, dikutuk, dibunuh. Itu kami tidak imani. Kami tidak imani itu, kami nggak percaya, kami menolak keras itu. Kenapa? Karena beliau ini adalah manusia mulia. Sedangkan kalau di Kristen, siapa yang diludahi? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Yang diludahin Yesus. Apakah itu memuliakan? Tidak, itu penghinaan. Sedangkan Yesus menubuatkan ketika roh Hamed datang, dia akan memuliakan aku. Dan kemuliaan itu kepada Yesus hanya ada di Islam, abangku. Coba yang di dalam konsep, mohon maaf nih, di dalam konsepnya orang Yahudi, konsep orang Yahudi yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Sedangkan di Kristen yang dikutuk itu, yang digantung itu Yesus. Nah, di dalam Al-Quran, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Di dalam pengajaran Yahudi ulangan 21, 22, 23, orang yang disalib juga adalah orang yang dikutuk. Tidak mungkin begini, kami mau... Ya, silakan. Kalau dari versinya kita, itu Yesus itu datang memang sebagai pelayan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Yes, nah, betul. Jadi dia harus datang sebagai pelayan dan dia harus datang kepada orang yang berdosa. Siapa orang berdosa? Ya kita ini sudah. Nah, itu satu. Terus yang kedua, salib itu membuktikan bahwa kita tahu bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Ikatan kita di dunia ini hanya sementara, punya kontrak tertentu sampai usia tertentu pasti kita akan panggil. Untuk itu salib itu ada. Kalau dikatakan di dalam maaf tadi kalau bilang kutuk atau apa gitu, itu menurut saya secara pribadi itu sebenarnya lebih kepada Yesus menyelami kepada kita semua untuk melihat secara pribadi dan kita. Jadi begini Bang, saya sebenarnya masih mau lanjut, cuman hari ini saya ada pertandingan bola, jadi saya keluar sebentar dulu Bang. Iya, makasih lagi. Thank you Bang. Makasih. Saya hormat saya pernah dengar Bang namanya Bang Zuma, saya baru pertama kali lihat Bang Zuma. Ya, makasih Abang, makasih. Salam dari Papua. Siap. Baik, abangku baik. Salam. Oke teman-teman sekalian, jadi saya luruskan ya sedikit ya. Jadi itu konsep, itu doktrin, itu dogma, kita hargai. Itu doktrin, itu dogma. Salib, Yesus itu turun ke bumi untuk orang-orang berdosa dan seterusnya. Tapi jangan disalahpahami. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu bukan dengan cara dia dibunuh. Yesus datang menyelamatkan orang-orang berdosa dengan Yesus memberikan konsep. Apa konsep keselamatan? Jelas kok, Matius 5, 17 sampai 48. Jelas Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Kemudian dijelaskan lagi oleh dia Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Bagaimana Yesus memberikan hidup kekal? Bukan dengan salib. Yesus memberikan hidup kekal dengan mentaati perintah-perintah Tuhan Bapa kepada mereka Bani Israel.
Ya menurutmu, kalau menurut kami kan beda. Kau baca Alkitab yang jelas semua. Itu menurut Yesus. Nah, coba kita uji abangku. Yesus mengatakan hidup kekal itu apa? Silakan. Coba Anda jawab. Bingung Yesus toh. Di mana dalilnya? Coba. Hidup kekal itu di mana? Di mana? Di mana Yesus? Mengenal Allah satu-satunya. Allah yang satu-satunya yang harus dikenal itu cuma dikenal toh atau diikuti ajarannya? Ya kami lah diikutilah. Ya, kalau diikuti ajaran Elohim, Tuhannya Yahudi, menjadi Yahudi atau menjadi Kristen? Apa? Nggak ada Kristen. Anda saja menolaknya, apalagi kami yang berakal. Paham nggak Kristen itu pengikut Kristus? Yang mengikuti. Iya, saya paham. Kristen pengikut Kristus yang datang kepada Paulus yang tidak diurapi. Kristus kan Yahudi. Ya, Mesias kalau Mesias kalau orang Yahudi, orang. Sedangkan yang datang Kristus yang Anda sembah itu bukan orang. Berarti dia Kristus palsu. Dari mana kau? Asal Galatia 1 nomor 1 baca. Coba Anda baca. Suruh kita baca. Kau yang baca yang jelas kau dari A sampai Z. Jangan Paulus mengatakan bahwa dia diutus menjadi rasul bukan oleh manusia. Bukan manusia yang mengutus Paulus menjadi rasul, tetapi Yesus. Nomor 11. Paulus mengatakan aku menerima Injil. Kepala besar, diam. Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Itu belajar dari pendeta. Abdul. Kau baca itu. Setan kau cuma asal comot ayat aja kau. Dasar orang bodoh kau. Yang bodoh itu yang tidak bisa tahu Bibelnya. Yesus manusia, makanya dia diurapi. Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kenapa dia Kristus? Karena dia diurapi. Iya betul Kristus itu bang. Kristus orang yang diurapi kan, manusia yang diurapi kan? Salah itu bang. Salah. Jadi yang diurapi apa? Kodok. Kristus itu manusia yang diurapi, itu Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Apa artinya Kristus Tuhan? Manusia yang diurapi Tuhan. Di kota Daud kalian menghilangkan makna Kristus, seakan-akan Kristus itu Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Orang berakal pasti tahu Kristus Tuhan artinya orang yang diurapi Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Kalau Kristus adalah Tuhan, berarti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Ada dua Tuhan. Kristus bukan Tuhan, manusia yang diurapi oleh Tuhan. Di mana? Di kota Daud. Itu baru betul. Nah, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Yang Kristus itu manusia. Kalau ada bukan manusia tapi Kristus itu palsu. Kristus palsu namanya. Betul, itu betul abang Kujuma, betul.
Ya, gimana Bang? Dari sekte mana Bang? Katolik, Protestan? Utarakan terus kebenaran biar pecah telinganya itu oten-oten yang di bawah yang otak babi yang di bawah itu. yang sering-sering naik menghujat itu yang seperti tadi itu yang besar kepalanya itu yang sering makan babi itu. Utarakan kebenaran. Sorry Bang, sorry. Moderator belum selesai kok diturunkan. Kenapa diturunkan moderator? Orang mau mewakili 5.000 orang yang ada di bawah dan yang ada di YouTube itu terwakilkan dengan saudara kita itu tadi, karena memang terlihat satu layar itu kepala doang dengan mulut begini. Terwakilkan. Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Terwakilkan dengan teman kita yang barusan. Benar nggak? Masya Allah, sahabatku Iko Chat Barakallahu Fik. Benar nggak? Iya benar. Yang di YouTube ya benar nggak? Terwakilkan bukan? Satu layar HP. Halo. Selamat siang. Siang saudara Victor. Iya Bang. Gimana nih, apa yang mau dibahas nih Bang? Siap. Ini yang dari tadi dibahas. Yang kalian dengan sebutan Allah itu di gereja itu siapa? Yesus Bang. Yesus kalian panggil Allah. Iya, Allah dalam Yesus. Allah dalam Yesus. Maksudnya gimana? Yesus kerasukan Allah gitu. Kan tertulis di situ. Dabling suaranya. Kan ada tertulis di situ Bang. Tertulis bahwa aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Satu. Satu itu ya menjadi satu. Maksudnya satu di situ. Terus kenapa masih berdoa kalau begitu? Loh kan ada kemanusiaannya. Tadi katanya satu Abang. Noise abangku noise. Doubling. Mungkin HP-nya ada dua ya. Dimatikan aja satu mic. Kipas kali sebentar ya, saya matikan kipas dulu. Sudah? Cek. Masih noisy enggak? Cek. Masih. Wah, ini nggak tahu aku kalau itu. Ini apa kenapa itu? ada? Kenapa ada? Mungkin karena dia nggak pakai BH ya teman-teman. Kok bisa dihapus sama TikTok? Halo, Assalamualaikum Abangku Juma, sehat selalu. Waalaikumsalam. Kalau boleh biar saya di sini diam saya. Nanti oten yang naik yang menghujat baru saya hadapi. Bagaimana? Boleh? Abang dari mana ini? Maksudnya agamanya? Saya dari Maluku Utara, Bang. Islam. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Di kampungku itu 4 provinsi 4 pulau Islam toh. Tidak ada itu kenal nama Kristen. Tidak ada. Oh, iya. Karena tidak pernah dijajah sama Belanda, didirikan dengan sultan dengan agama Islam dari masuk di sana, bukan Belanda yang masuk. Sahabat Dharma Wulung, syukran. Orang Kristen. Iya. Apa itu namanya di sana ya? Sultan ya. Sultan apa lagi namanya di sana, teman-teman? Maaf teman-teman ya, itu moderatornya menurunkan kalau saudara kita Muslim gitu. Karena kita butuh teman-teman. Bang Afida, Barakallahu Fik, sehat selalu, jangan lagi sakit. Harus sembuh. Halo, Ibu Angga. Halaman dia. Jikang tunggu. Nada. Halamannya. Ini kulit biasa, senyum biasa kok mak sakit. Enggak, bukan saya, serius. Lain kulit Mana biasa. saya tahu? Kulit apa? Kulit sapi.
Api mana doh? Bang. Halo. Alamak. Oh, dia datang marah tadi. Masya Allah, barakallah. Halo, silakan dinaikkan lagi. Sedikit lagi asar. Silakan teman-teman minta permintaan. Kita bahas materinya, materi biasa aja pun, bukan materi yang berat ini. Materinya yang biasa-biasa aja. Sultan Ternate, Sultan Tidore, ya betul, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma Pansko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar, Abang, saya dari daerah Barat. Mau bertanya sedikit, saya kurang paham awam. Saya mau menanyakan masalah setelah kita meninggal dunia itu di dalam kuburnya itu langsung ada Mantap kali moderator gua. Salut lagi. Oke, silakan dinaikkan lagi. Kalau yang kayak gitu tanya ke Ustadz Abang. Saya seorang apologet. Silakan. Saudara Wahab. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Min Palestin. Palestin. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aina taskun? Ismuha Sulkarm. Oh, iya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, silakan Saudara Ola. Allahumma rzuq akhi Benzuma. Ya, syukran, Ukhti. Barakallahu fiik. Halo, Saudara Ola. Ya, selamat siang. Ya, siang. Ini puasa. Mbak ini puasa kok lemas sekali. Sakit? Enggak lagi. Iya, lagi flu. Oh, iya. Silakan. Mbak Olah, ini ada tema dari Protestan ya? Iya. Katolik. Oke. Silakan Mbak, mungkin bisa menjelaskan ke saya, ke kami lah khususnya umat Islam ini, yang saudara kami Kristen sebut Allah itu di gereja itu siapa sebenarnya? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disebut Allah. Berarti dewa beliau, dewa. Yesus dewa berarti. Kalau saya pelajari kan, Ya, Theos dalam bahasa Yunani siap. berarti Allah. Dari mana konsepnya itu? Allah atau Tuhan. Saya belajar. Bukan dewa. Bukan dewa. Iya, bisa juga diartikan dewa, tapi bagi kami Theos itu adalah Allah atau Tuhan. Nah, ketika orang-orang Roma Yunani menyebut kata Theos, itu merujuk ke dewa mereka atau merujuk ke dewa ke sembahan Israel? Karena memang mereka juga ada yang menyembah berhala ya. Terkhusus pemilik kitab Perjanjian Baru ini, maksud saya Mbak, itu mereka merujuk ke Tuhannya Yahudi. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, Theos. Theos di situ. Nah, itu kan sama seperti ini Mbak, sama seperti filsafat Hine Plato kan. Artinya kalau berbicara mengenai filsafat Plotinus, berarti itu berbicara terkait dengan kepercayaan, keyakinan orang-orang Roma, orang-orang Yunani gitu. Sedangkan orang Yahudi tidak pernah memakai sembahan dengan sebutan Theos ini. Gitu. Theos adalah terjemahan Yunani.
untuk Allah Israel ya, YHWH dalam perjanjian lama. Memang bisa. Jadi Allah itu adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, itu kalau di Allah Yahudi. Israel yang esa. Maksud saya gini, apakah bisa Yod-Heh-Vav-He itu diterjemahkan Theos? Iya, karena ini kan karena saya belajar di sini siapa yang dimaksud dengan Theos. Nah, Theos adalah terjemahan bahasa Yunani untuk Allah Israel, YHWH. Dalam perjanjian lama versi Yunani ini kan, jadi Allahnya Abraham, Allahnya Musa atau Allah Ishak, Allah Israel, Allah Yakub. Iya. Dalam iman Kristen kami, Theos biasanya merujuk kepada Allah Bapa. Tetapi di dalam Yohanes 20 ayat 28 ada berapa ya, misalnya dalam Yohanes 1 juga ayat 1, dia juga dipakai untuk Yesus dalam penyebutan Allah. Seperti kami ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tritunggal. Berarti maksudnya Tiga Dewa dalam Bapa, Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Bukan. Nah, ini Theos itu juga pengertiannya ya bisa dewa, tapi bisa Tuhan atau Allah. Saya iya, belajar. itu kalau berasal dari media Yahudi, Ini kan masalahnya berawal dari Kristen. seorang apologet yang menyatakan bahwa Kristen itu juga Theos. Enggak, masalahnya agama Kristen itu kan polanya di Roma Yunani markasnya, bukan di Yahudi sana. Ya, Orang tidak bilang Yahudi. Saya bilang ini kan kata Theos ini diterjemahkan dalam bahasa asli Yunani atau Israel. Orang Yahudi, apakah orang Yahudi boleh menyebut Hashem mereka dengan sebutan Theos? Saya tidak belajar dengan Yahudi, saya belajar Alkitab Firman Tuhan. Jadi Allahnya. Jadi jangan bawa-bawa Yahudi di Dinda, sini. Masya Allah. Temanya abang siapa Theos? Nah saya sebut di sini dialah Allah. Siapa Theos U? Ini kan temanya aneh. Siapa Theos U sebut Allah? Maksudnya apa? Terima kasih Dinda Jibril. Abang ketik di sini. Jadi saya yang saya katakan, siapa Theos yang disebut Allah oleh orang Kristen? Terus? Nah, kalau Anda mengatakan Theos yang Anda sebut Allah, Theos itu kan artinya Allah. Kenapa siapa Theos sebut Allah? Siapa Allah disebut Allah? Ya, itu temanya abang. iya, maksudnya Allah itu apa? Allah dalam Kristen itu apa ya itu Allah? Kenapa identitas Theos ini kenapa disembunyikan? Kenapa nggak disebut Theos aja atau dewa? Kami tidak menyembunyikan karena kami kan Indonesia. Jadi kami pakai bahasa Indonesia. Jadi Theos adalah Allah bukan bahasa Indonesia. Yunani Allah itu yang artinya Allahnya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bahkan Allah juga Musa. itu terjemahan Indonesia yang Anda punya, maksudnya orang Kristen. Makanya karena saya orang Indonesia, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia. Masa saya mau pakai bahasa Yunani? Sekarang kalau Theos di Indonesia kan apa? Gimana? Ya Allah. Mana ada? Abang sendiri yang berkata mana ada, ya ada di dalam Alkitab kami. Theos itu artinya Tuhan. Iya, Theos itu artinya Allah. Tuhan. Loh, kenapa abang maksanya di dalam konteks ini? Iya, karena bahasa Indonesia katanya. Allah. Katanya bahasa Indonesia. Bahasa Yunani yang kenapa lari ke bahasa Israel Arab? Saya sudah terputar-putar di sini, Bang. Iya, saudariku. Saya sudah jawab. Anda menerjemah Allah. Oh, itu salah. Iya, abang yang salah, bukan kami. Kenapa mau salah-salahkan kami, Bang? Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Indonesia. Nenek yang keberapa yang ngajarin ibu itu? Kenapa? Nenek yang keberapa yang ngajarin ibu mengatakan bahwa Allah itu bahasa Indonesia? Alkitab yang mengajarkan. Ya, berarti Alkitab Anda menipu. Oh, jangan bilang begitu. Ya, itu faktanya. Sekarang Anda mengatakan bahwa Allah itu bahasa Indonesia, itu menipu. Tadi abang sudah bilang siapa itu Theos, dan saya sudah menjawab Theos itu adalah Allah. Kenapa abang mau menggiring saya di pengertian abang dalam
Kitab apa? Enggak, tadi Anda menggunakan, ibu ini menggunakan tipuan yang luar biasa. Anda mengatakan teos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata Anda membawa ke bahasa Arab. Memang asal katanya ya, saya ambil juga di sini ya, saya harus belajar. Asal katanya dalam bahasa Arab memang Tuhan. Ya, bahasa Arab. Ilah. Atau ilah. Saya tidak bisa bahasa. Saya tidak bisa tulis bahasa Arab, saya tidak bisa baca. Cuman terjemahan, diam dulu Bang. Cuman terjemahannya saya baca dalam bahasa Arab, saya tidak bisa baca tapi pengertiannya aja ya. Jadi di pengertian dalam bahasa Arab. Coba. A-L-L-A-H itu apa? Ilah. Jadi ilah saya baca di sini. Ilah. Sang Ilah, Tuhan. bukan Allah. Sang Tuhan. Ilah. Allah. Itu ilah. Itu ilah. Disingkat menjadi Allah. Ini loh. Saya baca di sini. Abang jangan bikin arti dari Allah Arab itu. Abang jangan plesetin. Saya sudah Ya Anda yang memplesetkan. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia aja? Kenapa? Malu. Loh, tadi kan abang bilang kata Allah itu berasal dari mana? Nah, saya buka juga di sini biar saya tahu. Ya, Asal katanya dalam bahasa Arab dikatakan Tuhan, ilah. Atau sang ilah? Tuhan. Ilah beda. Dalam kurung Ilah beda. Allah. Bukan Allah. Al-ilah itu maksud Anda. Al-ilah. Oh iya ini tulis. Al-ilah. Terus kenapa abang bacanya itu maksud gimana? Anda al-ilah. Al-ilah dengan Allah itu beda, Cak Ayu. Iya, artinya. Jangan nipu dong, jangan nipu. Bang. Jangan nipu kami ya. Ini Bang, buka dulu maskernya biar saya juga lihat dengan jelas. Mulai emosi pengikut penyembah Yesus. Buka dulu maskernya Bang, biar saya mulai tenang, Bang. penyembah makhluk kuburan emosi. Yang Anda maksud itu al-ilah. Ya, Kenapa? Al-ilah itu apa? Kenapa Anda sebut baca Allah? Tadi kan abang nanya. Allah itu berasal dari kata mana? Dari mana? Arab. Allah itu tidak punya asal kata. Kata Allah berasal dari bahasa Arab. Saya buka. Abang juga kan itu tidak punya akar kata. Abang itu nggak mau. Allah itu bahasa Arab. Kalau Anda ingin menerjemahkan al-ilah itu adalah sembahan-sembahan, itu al-ilah atau sang sembahan. Jangan ngoceh terus. Beda dengan Allah, dengan al-ilah, tuyul. Kau malu karena kau penyembah dewa. Saya tidak malu Bang, abang yang malu karena abang tidak buka maskernya biar saya lihat jelas. Paulus juga nggak ketahuan siapa orangnya, bahkan orang tuanya nggak tahu Paulus, tapi kalian ikuti dogmanya, doktrinnya. Pengikut saya tahu kok Bang Suma, tinggal buka di Netflix filmnya Doti, muncul kok mukanya di situ Bang Suma. Ya Paulus pendiri agamamu mana? Mau nipu dia, al-ilah, sang Tuhan. Ternyata nama Allah di dalam gereja itu dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Inilah kalau agama beragama tapi tidak ada ilmu, hanya doktrin, dogma ya kayak gitu jadinya. Buka aib sendiri, ternyata Allah itu aku buka di sini Bang. Itu berasal dari bahasa Arab, al-ilah, sang Tuhan. Kenapa enggak tulis saja sang Tuhan? Kenapa harus Allah? Halo. Assalamualaikum. Iya. Bang Zuma. Salam. Iya. Dari sekte mana Bang? Saya Muslim. Oh Muslim. Iya, silakan saudaraku, silakan. Enggak, gini Bang. Saya minta berfoto sama Bang boleh? Silakan. Moderator. Ahlan wa sahlan, ukhti. Ahlan bik ya akhi. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Beliau sedang mendoakan kita. Di sini sudah mau asar teman-teman. Silakan naikkan silakan yang mau bantu adik kita ini silakan. Sambil menaikkan yang non Muslim. Nggak apa-apa kok dia di sini ya. Beliau dari Palestina katanya. Assalamualaikum Bang Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceramahnya Bang Juma ini menyentuh hati saya. Kenal ya Bang Juma ya. Saya fans berat Bang Juma ini. Masya Allah, terima kasih ya Bang. Saya siang malam liatin Bang Juma terus ini. Masya Allah. Siap, makasih ya Bang, makasih. Salam kenal ya. Saya dari Muslim Bang Juma. Dari Mesir? Iya, Muslim. Oh, Muslim. Iya, Masya Allah. Afan ukhti, ana lama hirum fi lugatil Arabiyah. Oke. Ya. Oke. Nanti kalau saya bisa bahasa Arab, jadi sombong saya nanti. Saya yang paling pintar di antara semua orang. Nah, yang satu dari Palestina, yang satunya dari mana? Abangku turun. Halo Ibu. Dari mana Ibu? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat berpuasa Bang Juma. Iya. Makasih. Mau ngapain lah, ibu ini mau jualan kipas angin kali. Halo Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Aduh lama indah kabar ini. Masya Allah. Di kantor atau di mana? Lagi di rumah. Siapa yang ini? Makasih banyak moderator ini. Makasih. Keren moderator juga ini. Cuma tadi takut ini. Kalau naik pas bilang Islam pasti turun ini. Dinda Jibril itu beliau. Oh Jibril. Oh iya siap Gurunda. Siap ya Gurunda ya. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Makasih banyak ini dikasih kesempatan moderatornya untuk saya ngobrol sama Bang Juma. Lupa nanti ada waktu saya WA Bang Juma atau telepon-teleponan lah. Siap. Ini tidak operasi ketupat nih Bang? Saya enggak masuk. Saya baru pindah di di Polsek baru 1 minggu juga. 1 bulan ini. 1 bulan. Oh siap. Masya Allah. Masa sering dengan ini Bang Ardi. Biasa beliau kalau komal sana naik aja. Tapi sana paling matau di bawah. Minta turun di bawah terus saja. Matau bantu. Yang penting turun sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nantilah Gurunda saya di bawah aja. Mantau saja Gurunda. Siap abangku siap. Salam hormat selalu. Masya Allah. Ukhti. Naam. Anti marid? La? Marid. Kaslan. لا يا أخي أنا أريد حق الطعام. Syukran. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke teman-teman, nanti kalau ada sahabat Oten, anak kita ini direhatkan, istirahatkan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat Adinda, para apologet Islam yang ada di bawah, mohon naik sejenak dong. Saya mau ibadah asar. Ada nggak nih yang Muslim naik dulu dong? Apologet Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Apa pula ini si Nabi minta PK ini? Nabi 28. Udah keok pun kemarin. Masya Allah. Ada Ukti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Tunggu, saya pasang songkat dulu ya. Tar. Siap.
Mau apa Ustadz? Anda mau sholat atau mau gimana? Iya, asar kita di sini. Mau asar ya, silakan asar dulu. Kan ada moderator di bawah Siap. kan? Iya, saya pasang songkat dulu ya, moderator di bawah ya. Bang Arif, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya tidak open cam, Ustadz? Iya. Apa-apa. Iya, saya tidak usah open cam ya. Ustadz Arif, ini Bang Zuma, jangan lupa ingatan Ukti. Yang Ustadz ini Bang Arif. Kedua-duanya Ustadz bagi saya ya. Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita ibadah dulu bentar ya. Silakan Bang Arif